Shalom teman-teman muda yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar dari dua ayat yang sederhana, tapi sangat dalam. Yang pertama, dari Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang kedua dari Roma 10:17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dua ayat ini seperti dua sisi dari satu koin. Amsal bicara tentang menjaga hati, sedangkan Roma bicara tentang menumbuhkan iman melalui firman. Hati dan iman, keduanya adalah pusat kehidupan rohani kita. 1. Hati, pusat kehidupan kita. Bayangkan hati seperti pusat komando dalam sebuah game. Dari pusat itu semua perintah keluar, gerakan karakter, strategi, bahkan keputusan kecil. Amsal berkata, jagalah hatimu, karena apa yang masuk ke hati akan menentukan apa yang keluar dalam hidup. Sebagai remaja atau pemuda, hati kita setiap hari dibombardir oleh banyak hal. Media sosial, dengan konten yang kadang bikin iri atau minder. Tekanan teman sebaya untuk mengikuti tren, meski tidak selalu baik. Pikiran negatif yang muncul dari kegagalan, patah hati, atau masalah keluarga. Kalau hati kita tidak dijaga, semua racun itu bisa masuk. Perlahan, kita jadi cepat marah, mudah menyerah, kehilangan sukacita, bahkan mulai meragukan Tuhan. Karena itu, Salomo menulis dengan tegas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan sekadar dijaga biasa, tapi dengan kewaspadaan, artinya sadar, peka, dan sigap. 2. Menjaga hati bukan berarti menutup diri. Menjaga hati bukan berarti kita harus menjauh dari dunia atau berhenti bersosialisasi. Tuhan menempatkan kita di dunia untuk menjadi terang dan garam. Menjaga hati berarti memfilter apa yang kita izinkan masuk. Saat menonton film atau scrolling media sosial, tanyakan, apakah ini membawa damai atau justru menanam ketakutan? Saat teman mengajak gosip, tanyakan, apakah ini membangun atau malah melukai? Saat ada tawaran jalan pintas, tanyakan, apakah ini sesuai firman Tuhan? Filter ini tidak bisa bekerja kalau kita tidak punya standar yang jelas. Disinilah firman Tuhan jadi kunci. 3. Iman tumbuh. Lewat firman Roma 10:17 memberi resep yang jelas. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak datang secara otomatis. Iman tidak hanya muncul karena kita lahir di keluarga Kristen. Iman bertumbuh ketika kita mendengar firman, baik lewat membaca Alkitab, mendengar khotbah, mendengar renungan, atau bahkan lagu rohani yang berisi firman. Mendengar firman bukan sekadar telinga mendengar kata-kata, tapi hati menangkap kebenaran. Saat kita membaca Alkitab dan merenungkan artinya, firman itu menanamkan kekuatan dan pengharapan di dalam hati. Inilah yang membuat hati kita kuat menghadapi tekanan dunia. 4. Hubungan hati dan iman. Mengapa dua ayat ini saling melengkapi? Karena hati yang dijaga dengan baik adalah tanah yang subur bagi iman. Kalau hati kita penuh kebencian, iri, atau kepahitan, firman yang kita dengar akan sulit bertumbuh. Seperti benih yang jatuh di tanah berbatu, tidak bisa berakar. Sebaliknya, ketika kita membuka hati dan menjaganya tetap bersih, firman yang kita dengar bisa masuk, bertumbuh, dan menguatkan iman kita. Hasilnya, kehidupan yang memancarkan kasih, sukacita, dan pengharapan. Langkah praktis menjaga hati dan menumbuhkan iman. Bagaimana caranya supaya ini bukan cuma teori? Pertama, rutin isi hati dengan firman. Mulailah dengan hal sederhana. Misalnya, setiap pagi baca satu pasal atau satu ayat, lalu renungkan artinya. Tidak perlu langsung paham semua. Firman itu seperti air yang menetes setiap hari, lama-lama membersihkan dan menyegarkan hati kita. Kedua, pilih komunitas yang sehat. Lingkungan sangat memengaruhi hati. Cari teman, kelompok, atau komunitas yang saling menguatkan dalam iman.
komunitas gereja, persekutuan remaja, atau grup kecil bisa menjadi tempat kita saling menjaga dan bertumbuh. Ketiga, jaga pintu masuk hati. Pintu masuk itu bisa mata, telinga, dan pikiran. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita pilih untuk dengarkan dan pikirkan. Saat ada hal buruk yang masuk, segera bawa dalam doa dan minta Tuhan membersihkan hati. Keempat, doakan hati setiap hari. Doa sederhana seperti, Tuhan, jagalah hatiku hari ini. Bantu aku melihat segala sesuatu dengan kasih-Mu, bisa jadi tamang yang kuat. 6. Contoh nyata. Misalnya, kamu sedang menghadapi tekanan nilai di sekolah atau kampus. Semua orang sibuk membandingkan diri. Kalau hati tidak dijaga, kita bisa jadi iri atau merasa tidak berguna. Tapi, kalau hati dijaga dengan firman, kita akan diingatkan bahwa nilai bukanlah identitas. Identitas kita ada di Kristus. Kita berharga bukan karena prestasi, tapi karena kita dikasihi Tuhan. Atau saat kamu merasa doa belum dijawab, hati yang tidak dijaga akan berkata, Tuhan lupa sama aku. Tapi hati yang diisi firman akan berkata, Tuhan punya waktu yang terbaik. Aku percaya janjinya. 7. Penutup. Hidup yang memancar Amsal berkata, dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, ketika hati kita bersih dan iman kita kuat, hidup kita akan memancarkan terang Kristus. Orang lain bisa merasakan kasih, damai, dan sukacita itu. Bahkan, sebelum kita berkata apapun, teman-teman muda, dunia akan selalu punya cara untuk menarik hati kita menjauh dari Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan memberi kita firman sebagai pelindung dan penguat. Jagalah hatimu, isilah dengan firman. Biarkan imanmu bertumbuh setiap hari. Doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami menjaga hati kami dari segala hal yang merusak dan menumbuhkan iman melalui firman-Mu setiap hari. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya hidup kami memancarkan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau renungan ini memberkati kamu, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya semakin banyak anak muda di Indonesia dikuatkan lewat firman Tuhan. Jagalah hatimu, dengarkan firman, dan lihat bagaimana hidupmu dipenuhi iman yang teguh dan sukacita yang tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati.